Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN 1 Tulungagung serta semua sahabat pemirsa yang berbahagia. Pada video ini saya akan menjelaskan topik tentang stratifikasi sosial atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pelapisan sosial. Pelapisan, kata dasarnya adalah lapis. Nah, lapis itu sendiri kalau kita asosiasikan dengan kue, kita akan ketemu dengan yang namanya kue lapis. Kue yang berlapis-lapis. Nah, berlapis-lapis itu apa? Berlapis-lapis itu ada penggolongan yang sifatnya vertikal. Vertikal itu artinya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau horizontal ke samping. Nah, ini jadi pelapisan sosial itu proses terjadinya lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, di mana dalam lapisan-lapisan itu terdapat kelompok atau golongan yang sejenis, kemudian di bawahnya kemudian bertingkat-tingkat. Nah, seperti itu. Jadi kalau di kue lapis itu ada golongan merah, putih, merah, putih, dan seterusnya, atau hijau, putih, coklat. Nah, begitu juga di masyarakat. Di setiap masyarakat berlaku yang namanya pelapisan sosial. Nah, bagaimana proses terbentuknya pelapisan sosial? Itu yang akan kita bahas. Nah, saudara sekalian, lapisan-lapisan sosial itu terbentuk dimulai dengan adanya sesuatu yang dihargai dalam masyarakat itu. Sesuatu yang dihargai artinya sesuatu yang dipandang sebagai sebuah kehebatan, sebagai sebuah kelebihan, keistimewaan. Nah, semakin banyak orang memiliki sesuatu yang berharga ini, maka dia akan menempati lapisan yang semakin tinggi. Apa saja? Dalam prakteknya, antara satu masyarakat dengan masyarakat lain itu tidak sama. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Ada kalanya di sini berlaku, di sana tidak. Nah, tapi ada kalanya juga sama-sama berlaku. Nah, apa saja yang bisa menjadi faktor terbentuknya stratifikasi sosial sebagai sesuatu yang dihargai itu? Nah, kita bisa melihat dalam masyarakat kita, di masyarakat kampus misalnya. Masyarakat kampus adalah masyarakat intelektual. Maka yang paling dihargai adalah ilmu pengetahuan. Nah, maka barang siapa mempunyai ilmu pengetahuan paling banyak, dia akan menempati lapisan paling tinggi. Nah, yang paling rendah juga akan menempati kelas atau lapisan paling bawah. Nah, di tengah-tengahnya ya ada yang memiliki dalam ukuran tidak paling banyak tapi juga tidak paling sedikit. Nah, secara ilmu pengetahuan di kampus misalnya yang paling banyak adalah misalnya guru besar. Kenapa guru besar? Karena untuk menjadi guru besar seseorang itu sudah melampaui tahapan-tahapan doktor, magister, sarjana, kemudian SMA, SMP, SD, yang semua itu melambangkan ketinggian ilmu pengetahuan. Di samping itu, guru besar juga sudah pasti punya karya ilmiah yang levelnya internasional. Nah, maka dia menjadi
menempati lapisan paling tinggi. Nah, itu kalau ilmu pengetahuan di kampus. Nah, di tempat lain bisa jadi berbeda. Di lembaga birokrasi seperti di masyarakat birokrat, para pejabat. Nah, yang sesuatu yang dihargai itu adalah jabatan. Maka barang siapa jabatannya paling tinggi, dia lapisannya juga paling tinggi. Nah, di masyarakat lain lagi, beda lagi. Ada ukuran harta kekayaan. Misalnya ini berlaku di masyarakat desa. Di masyarakat desa, salah satu pencapaian yang dihargai oleh masyarakat adalah harta. Oleh karena itu, orang kaya di desa itu seringkali menempati lapisan sosial yang lebih tinggi daripada orang miskin. Nah, kemudian keturunan juga bisa, karena seseorang adalah keturunan dari orang yang dihormati, misalnya disebut darah biru, apakah keturunan sultan, keturunan raja, keturunan kiai. Nah, maka walaupun dia tidak sama-sama seperti bapaknya, dari lahir dia bisa ikut menikmati yang namanya lapisan atas. Nah, itu beberapa sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Di masyarakat Anda mungkin juga berbeda. Ada yang menempati lapisan sosial tertinggi karena jasanya. Jasa apa? Macam-macam. Ada jasa kejuaraan. Nah, misalnya dalam komunitas olahraga, yang paling keren, paling bonafit, yang paling tinggi adalah mereka yang juaranya paling banyak. Kemudian ada juga yang karena peran pernah berjasa membuka suatu komunitas, maka dia kemudian menjadi orang yang dituakan. Nah, itu namanya dasar-dasar pembentukan lapisan-lapisan sosial. Nah, kemudian setelah teridentifikasi apa yang paling dihargai dalam suatu masyarakat, nah kemudian orang ini memiliki kelebihan terbanyak. Nah, maka secara otomatis, secara fitrah, orang lain yang tidak memiliki itu akan memberikan perlakuan yang lebih istimewa kepada orang yang lapisan atas daripada kepada orang yang di bawahnya. Sebagai contoh, kita sebagai kaum orang kampus beda sikap ketika berbicara dan bertemu dengan guru besar, dengan sesama teman yang setara, nah yang lapisannya sama. Saya dosen, berbicara dengan sesama dosen seumur saya yang sama-sama doktor itu biasa saja. Dalam arti ya komunikasinya biasa, bercanda, kemudian manggilnya juga manggil namanya saja kadang-kadang. Nah, tetapi kalau kepada guru besar tidak berani, tidak sopan. Nah, maka saya kalau dan pada umumnya ya, tidak hanya saya, kalau kepada orang yang memiliki kelebihan banyak, nah bersikap lebih sopan, mendahulukan, memberikan prioritas. Misalnya saya mau naik lift, saya melihat seorang guru besar sudah kemudian misalnya ditambah lagi sepuh, saya pasti akan mendahulukan daripada saya sendiri. Kenapa? Karena itu ungkapan, ekspresi, ikut bangga. Nah, jadi itu kalau di kampus. Kalau di masyarakat lain juga akan ditemukan hal yang sama. Misalnya pada masyarakat pesantren. Nah, kiai sebagai orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan juga
tingkat kesalehan yang lebih tinggi, itu akan mendapatkan perlakuan khusus dari para santrinya. Santri akan dengan senang hati melayani, memberikan keistimewaan, membantu, berkhidmah kepada kiai. Nah, begitu juga di masyarakat luar lembaga pendidikan. Orang akan menyebut ada orang terpandang. Nah, orang terpandang itu adalah bahasa atau ekspresi dari berbedanya hak dan kewajiban. Maksud saya adalah penghargaan yang diberikan oleh masyarakat pada umumnya kepada orang yang memiliki sesuatu yang dihargai, yang mampu mencapai sesuatu yang dihargai itu lebih banyak, itu kemudian melahirkan perbedaan perilaku, perbedaan perlakuan alias hak dan kewajiban. Nah, maka sangat biasa ditemukan dalam praktek bermasyarakat orang yang terpandang, orang yang dihormati itu mendapatkan perlakuan khusus. Misalnya Bapak Kepala Desa, ada forum, misalnya pengajian di suatu masjid. Nah, orang lain sudah berkumpul semua, acara belum dimulai. Kenapa? Karena Pak Kepala Desa belum hadir. Pak Kepala Desa nanti akan memberikan sambutan. Nah, begitu Pak Kepala Desa hadir, orang-orang akan memberikan penghormatan, misalnya dengan berdiri, menyalami, memberikan monggo Pak, memberikan kesempatan untuk duduk di depan. Jadi walaupun datangnya paling akhir, beliau mendapatkan hak untuk duduk di depan, kursi paling depan kalau lingkupnya desa. Nah, kemudian mendapat hak lagi, istimewa lagi, yaitu bisa memberikan sambutan. Kita masyarakat biasa, bukan pejabat, yang datang dari awal bahkan membantu panitia, bisa jadi tidak punya kesempatan untuk memberikan sambutan, untuk didengarkan ucapannya. Nah, tapi kepala desa punya. Nah, itu namanya perlakuan khusus. Begitu juga ketika masuk ke ruang transit misalnya. Beda ruang transit untuk kepala desa dengan ruang transit dengan tempat duduk untuk kita orang biasa. Nah, jadi kalau hadirin biasa ya langsung masuk ke ruang acara. Tapi kalau orang-orang tertentu, orang-orang terpandang itu dipersilakan dulu ke ruang transit yang di dalamnya biasanya terdapat makanan yang lebih istimewa. Jadi kalau kalian menghadiri acara suatu acara, apakah itu seminar, pengajian, kampanye atau lainnya lah. Nah, kalian sebagai peserta biasa mungkin akan mendapatkan nasi kotak dan snack. Nah, snack kotakan, satu kotak isinya 4 ditambah air mineral. Nah, tetapi bagi orang-orang yang terpandang ini, misalnya narasumbernya, kiainya, kemudian ya pokoknya pembicara utama, kemudian tamu-tamu khusus yang punya lapisan tinggi dalam masyarakat, mereka akan diberi perlakuan istimewa. Makanannya misalnya prasmanan, kursinya lebih baik, kemudian ruangannya ada AC-nya, itu ruang transitnya. Nanti di ruang acara juga duduknya paling depan, kursi paling depan biasanya lebih bagus, kursi belakang biasa saja, yang depan sofa yang empuk, nah yang lebih nyaman. Nah, itu adalah contoh sederhana bahwa di masyarakat itu ada pelapisan sosial yang membentuk ya masyarakat sendiri. Melalui apa? Melalui perlakuan yang berbeda, melalui pemberian penghargaan kepada orang yang memiliki kelebihan. Nah, stratifikasi sosial, lapisan-lapisan sosial ini bisa naik, bisa turun. Kita sekarang misalnya berada dalam lapisan bawah, misalnya Anda sebagai mahasiswa
uang belum punya banyak, masih minta orang tua, kemudian ilmu belum seberapa, kemudian jabatan belum punya, pangkat belum punya, kemudian darahnya merah, maksud saya keturunan orang biasa, ini istilah ya, jangan tersinggung. Ya bisa dikatakan bukan siapa-siapa. Nah, tetapi 1 tahun kemudian, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemudian bisa saja berubah. Yang biasa-biasa saja karena misalnya Anda berhasil menjadi lulusan terbaik, kemudian diterima bekerja di instansi yang sangat bonafit, dipandang oleh masyarakat sebagai instansi yang hebat, keren. Nah, maka Anda pulang bisa saja dipandang sebagai kemudian orang yang naik kelas. Nah, karena apa? Jalur prestasi. Nah, karena Anda berprestasi. Nah, bisa juga jalur uang. Misalnya Anda pergi ke luar negeri. Di Korea misalnya, gajinya sebulan 30 juta. Lalu bisa membangun rumah dan di rumahnya itu Anda beli mobil, bisa dilihat orang lain. Nah, maka Anda sebagai simbol kekayaan sudah jelas. Nah, maka Anda bisa yang tadinya tidak dipandang menjadi terpandang. Karena apa? Jalur harta kekayaan. Nah, jalur lain juga ada, jalur perkawinan. Kalau Anda menikah dengan anak orang terpandang, nah, yang tadinya bukan siapa-siapa bisa saja kemudian ikut terpandang ketika menghadiri acara, misalnya lulusan mahasiswa semester 5. Nah, kemudian menikah dengan Pak Camat. Nah, Pak Camat itu jabatan yang dihormati di masyarakat. Nah, tiba-tiba nanti jadi ketua PKK. Karena apa? Karena otomatis istri camat itu akan jadi ketua PKK pada umumnya. Walaupun sebenarnya boleh juga tidak, tetapi masyarakat akan memberikan kursi khusus kepada para istri pejabat. Nah, yang tadinya bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi ketua PKK, otomatis dia akan mendapat perlakuan khusus, mendapat kesempatan untuk sambutan, untuk duduk di kursi yang lebih baik dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan antara stratifikasi sosial dan hukum. Nah, apakah stratifikasi sosial berhubungan dengan hukum? Bukankah hukum itu memandang semua lapisan itu sama, tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan? Bukankah semua orang equality before the law, sama di muka hukum? Nah, kita akan membahasnya dari aspek realitas. Sebagaimana saya jelaskan pada video-video terdahulu, di pertemuan-pertemuan terdahulu, bahwa sosiologi hukum itu mengkaji interaksi atau hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Ketika masyarakat mengenal dan memberlakukan adanya lapisan sosial, bagaimana dengan praktek hukum? Nah, saya akan mengutip pendapat dari 2 orang ilmuwan. Yang pertama adalah Donald Black. Donald Black ini adalah ilmuwan dari Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa penegak hukum itu bersifat loyo, tidak berdaya, kemudian tidak garang kepada orang-orang yang bermasalah dengan hukum, tetapi berasal atau memiliki latar belakang kelas sosial atau lapisan sosial yang tinggi. Nah, jadi dia mengatakan begini, penegak hukum sering itu berarti tidak selalu. Penegak hukum sering berlaku keras, tanpa tedeng aling-aling, tanpa belas kasihan saat berhadapan dengan orang-orang yang berasal dari lapisan bawah. Namun akan sangat loyo, lemah, tak berdaya
ketika berhadapan dengan orang-orang berpangkat kaya dan berstatus sosial tinggi. Nah, Donald Black ini tidak sembarang ngomong, tetapi ini adalah pernyataan yang dibuat sebagai kesimpulan dari penelitiannya dalam banyak masyarakat. Nah, apakah pendapat ini bisa ada benarnya kalau dibawa ke Indonesia? Nah, Anda sendiri yang bertugas untuk menjawab. Nah, tetapi menurut hemat saya ada benarnya. Kata-kata sering berarti tidak selalu, tetapi bisa ditemui kenyataannya. Nah, contohnya apa? Contohnya kita bisa melihat kalau aparat penegak hukum, apakah itu polisi, jaksa, atau hakim, ketika memeriksa orang, nah orangnya itu berkasus hukum tapi dia dari lapisan atas, maka biasanya sikapnya lebih sopan, lebih menghormati hak asasinya, bertanyanya lebih halus, kemudian memanggilnya bapak ibu misalnya seperti itu, kemudian dalam menyebutkan, dalam dalam memeriksa itu lebih memanusiakan begitu. Nah, tetapi ketika yang diperiksa, yang dihadapi adalah orang dari lapisan bawah, bisa seringkali terjadi sebaliknya. Misalnya dibentak-bentak, kemudian disiksa. Nah, dari mana kita bisa tahu ini? Dari media. Saya tidak pernah melihat langsung, tetapi banyak media memberitakan. Selain media saya kira juga bertanggung jawab. Media memberitakan kasus-kasus. Nah, memang tidak setiap hari ada, tetapi kita bisa mengakses informasinya di media tentang realitas semacam ini. Beberapa kasus itu menunjukkan adanya kekeliruan dalam menangani perkara. Para aparat penegak hukum itu keliru menentukan tersangka, keliru menentukan terdakwa, keliru memberikan hukuman akibatnya. Karena apa? Karena orang yang diperiksa kadang-kadang itu tidak kuat dengan dalam tanda petik ya, ini boleh disebut intimidasi dengan kegarangan. Nah, kegarangan aparat dalam memeriksa. Akhirnya yang sebenarnya dia bukan pelaku menjadi mengaku, padahal tidak. Nah, apakah ada di Indonesia kasus seperti itu? Ada. Yang paling terkenal adalah kisah Sengkon dan Karta. Dituduh membunuh padahal tidak membunuh. Sudah dihukum bertahun-tahun. Nah, kemudian di Jombang juga pernah, mungkin waktu Anda SD itu pernah membaca kasus pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Rian. Rian beberapa bulan yang lalu juga diberitakan lagi, heboh lagi. Korban dari Rian itu ada 9 orang. Nah, salah satunya ditemukan meninggal di di kebun tebu. Nah, di kebun tebu itu ditemukan mayat. Nah, kemudian diproses. Nah, setelah diproses ada 3 tersangka. Yang 2 sudah dihukum 17 tahun, ada yang 15 tahun kalau tidak salah. Nah, yang 1 itu waktu itu masih proses, belum vonis. Nah, ternyata setelah itu ketahuan mereka sudah menjalani hukumannya, ada yang setahun, ada yang setahun lebih, ada yang masih proses. Ketahuan, barulah ada pelaku yang sesungguhnya mengaku. Dan dari semua hasil pemeriksaan
memang pas pengakuan Rian bahwa dia pembunuhnya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Artinya 3 orang yang sudah diperkarakan sebagai pelaku dan terdakwa itu sebenarnya bukan pelaku. Kenapa mereka bisa menjadi terdakwa bahkan terpidana? Kenapa mereka divonis? Karena mereka mengakui itu perbuatannya. Kenapa, pertanyaannya lagi, kenapa mengakui? Karena tidak tahan disiksa. Itu menurut mereka. Dan saya baca dari media, jadi tidak bertemu langsung. Tetapi ini adalah cermin dari sebuah realitas bahwa stratifikasi sosial itu kadang-kadang berdampak pada diskriminasi hukum. Diskriminasi hukum itu artinya pembedaan perlakuan kepada masyarakat yang berdampak pada berkurangnya hak. Nah, sebenarnya dia orang yang tidak melakukan kejahatan karena mendapat perlakuan diskriminatif, yaitu siksaan dalam proses pemeriksaan, maka menjadi dampaknya adalah dia tidak bisa menikmati kemerdekaannya. Terpaksa demi menyelamatkan nyawanya kemudian mengakui, ya saya yang melakukan, padahal tidak. Nah, ini namanya diskriminasi hukum disebabkan oleh faktor lapisan sosial yang ditempatinya itu rendah. Dalam kasus sebaliknya, kita bisa melihat bahwa perlakuan yang manis, sopan kepada terdakwa korupsi misalnya. Para koruptor biasanya orang yang punya jabatan tinggi, kemudian didampingi oleh pengacara. Nah, maka biasanya cara memeriksanya itu berbeda dengan orang biasa. Nah, kemudian bahkan setelah masuk ke dalam lapas, lembaga pemasyarakatan, fasilitas yang diterima juga bisa berbeda. Contohnya apa? Nah, pernah Najwa Shihab, presenter yang sangat hebat itu, melakukan liputan ke lembaga pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung yang isinya adalah para terpidana korupsi. Nah, di sana ditemukan berbagai macam kemudahan, fasilitas yang seharusnya tidak dinikmati oleh para terpidana, tetapi bisa dinikmati. Kenapa? Tentu karena ada perlakuan khusus untuk mereka dari pengelola lapas. Nah, ternyata itu juga waktu itu kepala lapasnya kemudian terbukti melakukan perlakuan khusus sehingga kemudian dipecat. Bahkan ada kepala lapas yang dipenjara karena korupsi. Kenapa? Karena memberikan fasilitas-fasilitas kepada terpidana kelas atas yang lapisan sosialnya tinggi. Nah, itu contoh yang sederhana, contoh yang jelas. Nah, di dalam praktek sehari-hari kita juga bisa mendapatkan bukan aparat penegak hukum, tetapi aparat pemerintah misalnya, aparat aparat pemerintah lah, dalam dunia pendidikan, dalam dunia kesehatan, dalam bidang yang lain-lain, itu juga seringkali menurut media sekali lagi memberikan perlakuan khusus, misalnya tidak antri, misalnya keramahannya pun berbeda. Keramahan pelayan publik kepada masyarakat biasa dengan masyarakat atas itu seringkali berbeda. Banyak senyum, sopan kalau kepada para pejabat, keluarga pejabat. Nah, tetapi menjadi judes, galak kepada yang bukan pejabat. Nah, itu yang disebut dengan diskriminasi. Nah, ilmuwan kedua yang membicarakan, yang memiliki pendapat terkait dengan stratifikasi sosial adalah Karl Marx. Karl Marx, ilmuwan dari Jerman, mengatakan bahwa orang-orang dalam lapisan atas, khususnya kaum borjuis, itu
mampu mempengaruhi isi hukum, sehingga hukum yang merupakan produk dari negara itu bisa isinya bisa menjadi berpihak kepada kepentingan mereka. Nah, pendapat dari Karl Marx ini dimunculkan atau lahir dalam situasi atau dalam setting masyarakat industrialis, di mana dalam masyarakat industri itu ada dua golongan, yaitu golongan pemilik modal dan golongan buruh, pemilik tenaga. Pemilik modal biasanya disebut dengan bourgeois, pemilik tenaga disebut dengan proletar. Nah, menurut Karl Marx, dalam masyarakat industri itu kelasnya ya dua itu, lapisan sosialnya ada dua. Kalau nggak bourgeois berarti proletar. Nah, kepentingan bourgeois itu adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang, memproduksi sesuatu, dijual, lalu keuntungannya ditumpuk, akumulasi kapital. Nah, maka bourgeois itu kepengen kaya dan semakin kaya. Sedangkan kaum proletar itu kepentingannya sangat sederhana, sekedar ingin hidup layak. Ingin hidup layak dengan cara bekerja di pabrik orang, misalnya. Pabriknya orang kaum bourgeois. Nah, dalam hal ini maka orang kaum bourgeois itu kepenginnya, karena dia ingin menumpuk uang sebanyak-banyaknya, kepenginnya dia mengeluarkan modal sesedikit-sedikitnya tapi untungnya sebanyak-banyaknya. Nah, karena modalnya mestinya keluar sedikit, perspektif dia, maka gaji atau upah buruh itu harusnya rendah. Kalau upah buruh mahal, keuntungannya akan berkurang. Nah, biar keuntungannya banyak, maka upah buruh harus rendah. Sedangkan kaum buruh, mereka ingin hidup layak dan sejahtera. Maka mestinya upahnya tinggi. Nah, upahnya tinggi agar bisa hidup layak. Nah, tetapi dalam situasi yang berbeda seperti ini, di mana buruh kepengen digaji tinggi, tetapi pemilik modal kepengen menggaji rendah, maka menurut Karl Marx, kaum pemilik modal ini seringkali berkong kali kong, atau berselingkuh lah, berhubungan gelap dengan pemilik kekuasaan, yaitu negara, pemerintah, para pejabat. Nah, para pejabat ini dipengaruhi oleh para pemilik modal. Untuk apa? Untuk memberlakukan aturan yang memihak kepada mereka. Caranya bagaimana? Ya, caranya misalnya ketika pemerintah membuat peraturan tentang upah, maka dibuatlah yang sesuai dengan kepentingan agar mereka bisa menumpuk kekayaan. Nah, maka dalam hal ini menurut Karl Marx, hukum itu bukan sarana untuk mewujudkan keadilan, melainkan alat yang menindas masyarakat proletar karena isinya merupakan perwujudan dari kepentingan para pemilik modal. Nah, apakah di Indonesia itu ada pendapat ini diberikan dulu sebelum tahun 1900 di Jerman? Pertanyaannya, apakah yang seperti ini relevan di Indonesia? Nah, sayangnya ada relevannya. Itu yang membuat kita sebagai kaum intelektual hukum ya harus prihatin. Hukum yang kita pelajari merupakan sarana mewujudkan keadilan, ketertiban dan sebagainya. Kadang-kadang, tidak selalu ya, kadang-kadang memiliki nuansa seperti ini. Nuansa memihak kepada orang yang berada di lapisan atas, kemudian pada saat yang sama mengeksploitasi orang dari lapisan bawah. Kenapa bisa terjadi begitu? Ya, banyak faktor. Salah satunya adalah faktor proses pemilihan para pejabat. Kita tahu bahwa untuk menjadi beberapa pejabat diperlukan yang namanya pemilihan umum. Nah, di pemilihan umum itu orang-orang
ada yang menggunakan cara money politik. Nah, dengan money politik dia mengeluarkan uang besar. Nah, dia butuh uang besar untuk membiayai pemilihannya. Nah, biasanya dalam pemilu itu ada pembukaan donasi, sumbangan. Nah, para pemilik modal paling sering menjadi penyumbang dalam jumlah yang besar. Nah, tetapi sumbangan ini tidak selalu berdasarkan karena dia mencintai atau mengidolakan tokohnya, melainkan karena ada harapan. Ada udang di balik batu. Ada harapan nanti kalau kamu jadi, saya minta diloloskan proyek ini. Saya minta dibuatkan peraturan daerah yang menguntungkan perusahaan saya. Nah, misalnya tentang pertambangan. Perusahaan pertambangan menyumbang calon bupati. Nah, oleh calon bupati dijanjikan nanti saya buatkan peraturan yang sesuai dengan kemauanmu. Nah, misalnya peraturannya memudahkan dia, tetapi sebenarnya merugikan orang banyak. Nah, praktek-praktek semacam ini sering terjadi. Buktinya apa? Buktinya ya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat hasil pemilu seperti bupati, wali kota, ketika di persidangan itu terbuka. Oh, dia menerima sumbangan segini dari para pengusaha dan kemudian memberikan imbal balik berupa kemudahan bagi mereka. Nah, itu adalah salah satu contoh dari apa? Dari hubungan atau pengaruh stratifikasi sosial dengan hukum. Nah, kemudian dalam praktek hukum juga ada bisa orang dari lapisan atas kadang-kadang mendapatkan vonis yang ringan. Kenapa? Karena dia punya uang. Yang uang itu digunakan untuk membeli putusan, sehingga terpengaruh putusan itu yang seharusnya bersalah kemudian dinyatakan tidak bersalah, atau sebaliknya yang seharusnya dinyatakan bersalah menjadi tidak bersalah. Nah, karena apa? Karena ada uang yang bermain di dalamnya. Nah, itu adalah beberapa fenomena atau realitas yang relevan dengan pendapat dari dua ilmuwan tadi, yaitu Donald Black dan Karl Marx. Demikian paparan materi kuliah pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.